Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Kak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kita yaitu konseling kelompok. Sebelum kita memulai, kita akan absen ya teman-teman. Apakah masih ada yang belum hadir? Sudah semua, Kak. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki kegiatan kita, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan dari konseling kelompok ini ialah di samping mengentaskan masalah anggota kelompok, juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain seperti berani berbicara di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Latar belakang dilakukannya KKP yang akan kita laksanakan ini karena banyaknya masalah-masalah yang dialami dan tidak dapat diselesaikan dengan cara sendiri. Seperti kalian memiliki masalah tetapi kalian malah memendamnya sendiri kan, tahu-taunya nanti kalian malah bunuh diri, depresi. Itulah sebabnya pentingnya KKP ini dilaksanakan sebagai forum kita diskusi dan saling mencurahkan hati masing-masing. Cara pelaksanaan KKP ini ialah setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Selanjutnya, azas-azas KKP ini yang pertama azas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibahas atau yang dibicarakan dalam KKP ini hanya saya sebagai PK dan kawan-kawan atau anggota kelompok yang lain yang tahu. Apa yang kita bicarakan dalam KKP ini tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain atau tidak boleh bocor. Selanjutnya yang kedua itu azas kekinian. Segala sesuatu yang dibahas atau yang dibicarakan dalam KKP adalah masalah yang sedang kita alami saat ini merupakan suatu masalah yang berat, membutuhkan penanganan ataupun bantuan dari konselor, bukan masalah yang sudah berlalu. Yang ketiga itu azas keterbukaan. Diharapkan kita saling terbuka, saya sebagai PK dan klien sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah kita yang kita bahas. Yang selanjutnya itu azas kesukarelaan. Diharapkan kita semua dengan sukarela, tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa, masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi serta mengungkapkan segala fakta dan seluk-beluk permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir itu azas kenormatifan. Dalam layanan KKP ini yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang menyampaikan masalah, ide ataupun pendapat harus terlebih dahulu menunjuk tangan atau menyebutkan namanya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu games pengakraban. Di sini saya sebagai PK Kristika Muntang Batonda. Games kita ini berupa sambung kata. Misalnya saya bilang kata saya, maka contohnya saudara Alfredo menyambungkan makan. Gitupun seterusnya. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baiklah, kita akan memulai games pengakraban ini. Saya akan menyebutkan kata duduk dan saya menyebutkan Izar akan menyambungnya. Kata duduk, Izar. Open mic, Kak. Open mic.
Oh iya, dengan Maaf, saya ulangi apa dibilang Izar. Saya tidak kedengaran. saya menjawab dengan Kak. Dengan teman. Lanjut, teman baru. Lanjut. Saudari Anissa tadi bilang apa? Teman baru, lanjutannya baru. Baru mulai. Lanjut. Baca. Baiklah, games pengakraban kita telah berakhir. Selanjutnya, di sini kakak tegaskan kembali bahwa di sini saya tegaskan kembali bahwa cara pelaksanaan KKP kita ini yaitu dengan setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompoknya. Apakah teman-teman sudah siap melaksanakan KKP ini? Sudah, Kak. Sudah Kak. Apakah teman-teman yang ada di kelompok ini suasana hatinya sedang baik atau sedang tidak atau sedang buruk dalam mengikuti KKP ini? Sedang baik Kak. Yang baik, Kak. Baik Kak. Baik, Kak. Baiklah, ajas yang telah saya sebutkan tadi, apakah teman-teman sudah mengerti atau sudah Kak. memahami? Sudah, Kak. Sudah. Selanjutnya, di sini kita akan mengucapkan janji. Tadi saudari Izar sudah mengucapkan janjinya, dan mari kita ucapkan sama-sama janji kita. Di sini kata saya disambung dengan nama kalian masing-masing. Misalnya, saya Kristika Mondang Matondang. Begitu, apakah teman-teman sudah memahami? Sudah, Kak. Sudah Kak. Baiklah teman-teman, kita akan memulai membaca atau mengucapkan janji kita. 1, 2, 3. Saya Anissa sama tahu baru dengan ini menyatakan saya sanggup cara menjaga dan merahasiakan semua data keterangan dari anggota kelompok semua data dari anggota tidak boleh atau tidak layak diketahui atau data atau keterangan tidak boleh dan layak diketahui oleh orang lain. Baiklah teman-teman, tahap selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan tentang apa sih itu masalah pribadi atau apa sih itu masalah hidup. Masalah pribadi ialah masalah masing-masing yang kita rasakan, yang mengganggu perasaan dan mengganggu kehidupan sehari-hari sehingga kita ingin menghilangkan kondisi tersebut. Jadi masalah pribadi ini adalah masalah yang kita alami sendiri yang mengganggu kehidupan kita atau menjadi beban yang ada dalam hidup kita. Di sini saya ingin bertanya kepada anggota kelompok, tolong sebutkan masalahnya masing-masing. Mulai dari saudari Edo, apa masalahnya yang sedang terjadi pada saat ini? Masalah hidup saya kan, masalah pribadi saya kan, saya itu merasa kurang populer gitu. Kurang populernya, saya sering cari perhatian tapi tidak dianggap, Kak. Itu masalah pribadi saya, sehingga saya menjadi minder, putus asa gitu, Kak. Itu masalah dari saya, Kak. Kristika dulu lah. Baiklah,
Baiklah, selanjutnya Saudari Marlina dapat mengemukakan apa saja masalah pribadinya. Kepada Saudari Marlina, saya persilahkan. Baiklah Kak, saya Marlina Sultan. Saya akan mengungkapkan masalah yang sering saya alami. Tidak setiap hari sih, tapi ada keadaan-keadaan tertentu, yaitu merasa rendah diri gitu. Jadi terkadang temperamen kebahagiaan saya dan mood kesal saya itu cepat sekali berubah gitu Kak. Baik itu bergaul sama teman yang dekat ataupun yang kurang dekat, kadang saya merasa oh dia nggak suka kayaknya berteman sama saya, atau kayaknya aku nggak pantas dia jadi teman dia kayak gitu Kak. Walau dia itu sih Kak. Oke, baiklah. Selanjutnya Saudari Sabrina dapat mengemukakan masalahnya. Saya persilahkan. Baik Kak, jadi masalah saya itu kadang kan kalau setiap malam sebelum tidur pasti kita berimajinasi kan, kebayangin hal-hal apa saja dulu sebelum tidur. Jadi saya kalau sebelum tidur itu sering overthinkingnya berlebihan Kak. Kalau misalnya mikirin ke depannya kayak gimana, jodohnya gimana, misalnya gitu, ada yang nyakitin enggak, itu sih Kak kalau saya. Jadi kalau saya ini sampai nangis Kak gitu. Oh, baiklah, terima kasih Saudari Sabrina. Selanjutnya saya ingin ketahui masalah pribadi dari Saudari Nur Izarni. Kepada Saudari Nur Izarni, saya persilahkan. Jadi Kak, masalah saya itu yaitu saya memiliki suatu rasa takut yang tersendiri gitu Kak. Kayak saya memiliki rasa takut terhadap suara-suara hujan yang akan datang. Jadi kayak berlebihan gitu sih Kak. Itu masalah saya. Oh, baik-baik. Terima kasih Saudari Nur Izarni. Selanjutnya kepada Saudari Ristaulia tidak di sini ya? Ada Saudari Anissa. Saya persilahkan mengemukakan masalahnya. Oh ya, terima kasih Kak. Masalah saya akhir-akhir ini itu lebih intensitas buat bermain game itu lebih banyak Kak dari biasanya. Saya kayak lebih baik main game sampai 6-7 jam daripada tidur 7-8 jam gitu Kak. Terima kasih. Oh, begitu. Sepertinya masalah-masalah di anggota kelompok ini lumayan menarik juga ya. Menurut kalian, topik atau masalah siapa yang akan kita bahas hari ini? Menurut kalian topik siapa yang kita bahas topik ini terlebih dahulu? Tunggu. Mungkin Alfredo kali Kak. Tunggu ya. Oke, Kak. Kira-kira menurut teman-teman saat ini kita akan memilih bahasan dari masalah siapa teman-teman? Kalau menurut saya Kak, saya lebih ini Kak tertarik dengan masalahnya saudara Alfredo Kak. Karena sering yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Juga Kak menarik soalnya pembahasannya. Saya juga memilih topik dari saudara Edo. Baiklah, di sini kita akan memulai membahas topik dari saudara Alfredo tadi tentang kepopuleritasan. Masalah teman-teman lainnya mungkin akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya atau di hari berikutnya. Di sini saya meminta saudara Alfredo untuk menjelaskan latar belakang masalahnya dan bagaimana asal-usul masalahnya tersebut. Kepada saudara Alfredo, saya persilahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk
mengutarakan masalah pribadi saya. Masalah pribadi saya itu kan macam kepopuleritasan itu, popularitas diri. Menurut saya itu penting buat kepercayaan diri saya. Tapi karena saya sering mencari perhatian atau mencari sensasi gitu, ujung-ujungnya orang jadi salah sangka, orang menjadi tidak enak dengan saya gitu. Padahal saya nggak ada maksud buat dia sakit hati, buat dia terganggu atau risih. Niat saya baik buat kayak gitu, tapi kadang jadi teman-teman saya menghindar gitu. Niat saya tidak suka. Niat saya memang tidak ada untuk menjelekkan, menyindir atau gimana, tapi saya merasa biasa-biasa aja, tapi orang itu menganggap saya lain. Masalah kepopuleritasan itu, saya ingin populer gitu di kalangan teman-teman saya. Populer, ingin juga pengen diperhatikan, tapi gara-gara entah kenapa saya mencari sensasi seperti itu. Alasannya pengen jadi populer, tapi mereka menganggap saya itu macam bayangan gitu. Bayangan nggak dianggap ada, syukur. Dianggap yang nggak ada, ya udah seperti itu. Itulah sih Kak masalah pribadi saya. Jadi yang saya tanyakan, sejak kapan masalah saudari Alfredo alami, atau mulai dari bangku SMA, SMP, atau sejak kapan masalah Udah lama sih Kak, Alfredo waktu ini? saya pikir masalah itu mulai dari kecil gitu. Kecilnya saya ingat waktu kelas SD gitu, saya sering itu ujung-ujungnya dihukum guru. Kalau nggak dihukum guru ya dikucilkan. Jadi ujung-ujungnya saya ini menjadi bahan bulian orang, karena jadi tidak ada rasa tidak suka gitu. Jadi teman-teman saya sering membuli, kalau nggak dipukul, dijelek-jelekkan gitu. Pokoknya entah saya dikerjai gitu Kak. Selanjutnya yang ingin saya tanya, cara saudara Alfredo mencari sensasi atau menaikkan popularitas saudari Alfredo itu bagaimana caranya? Entah membuat gara-gara atau membuat hal-hal yang bagaimana? Ya biasanya sih Kak, paling cuma hal-hal konyol. Entah kalau di kelas itu saya buat ribut gitu. Kalau enggak, saya kalau menjahili teman saya nggak mau sih Kak, gara-gara saya sering dijahili, jadi tahu rasanya menjahili itu sakit, jadi nggak mau saya jahili. Cuman itu aja sih Kak, saya kadang ribut, apa sih Kak, ya buat kegaduhan sih. Kegaduhannya mungkin itu yang buat teman-teman saya nggak suka sama saya gitu Kak. Oh, jadi saudara Alfredo tuh sering ngambil kayak perhatian teman gitu loh. Iya Kak. Kayak baiklah, menurut anggota kelompok lain, masalah saudara Alfredo ini kira-kira pemecahannya bagaimana teman-teman? Atau teman-teman anggota lain memiliki solusi terhadap masalah Alfredo ini bagaimana? Nggak ada suara Kak. Baiklah teman-teman, menurut anggota kelompok yang lain, bagaimana tanggapan kalian mengenai masalah saudara Alfredo ini? Saya Kak. Ya baik, kepada saudara Izrani. Jadi menurut saya Kak, pertama itu kita kalau misalnya mau berinteraksi di lingkungan sosial, kita nggak bisa melihat dari sudut pandang kita sendiri Kak.
Jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang lain juga. Misalnya nih, pertama-tama kalau misalnya kita sudah mengetahui orang teman kita tersebut tidak suka kepada kita atau sering membuli kita atau apa, pastinya pertama kali yang kita lakukan itu adalah introspeksi diri atau mawas diri kan Kak. Kita ketahui bahwa kita ini memang pengen saudara Alfredo ini memang pengen popularitas atau pengen dia itu lebih dikenal. Karena dengan cara dia itu dengan cari perhatian teman-teman, bising atau kayak mana. Tapi mungkin ada teman-temannya merasa terganggu Kak. Jadi sebaiknya menurut dari saran saya, dia introspeksi diri dulu. Bagaimana sih cara dia tetap dipandang dengan baik oleh orang, tetapi dengan dengan sifat dia ini. Jadi misalnya lah kawan-kawan kita ini nggak suka orang yang terlalu bising, yang terlalu dibuat-buat. Mungkin Edo bisa dengan mendekati teman kita ini dengan seperti apa adanya, nggak terlalu dibuat-buat seperti kata Edo yang caper kayak gitu kan Kak. Mungkin kita bisa dengan enjoy dengan diri kita sendiri, santai. Jadi kayak mengalir, hubungan pertemanan kita itu mengalir apa adanya gitu Kak, tanpa dibuat-buat. Karena kalau yang dibuat-buat, saya rasa itu akan menjadi berakibat seperti yang dibilang Edo. Teman-temannya menjadi tidak suka berteman kepada dia Kak. Mungkin saran saya itu Kak. Kalau ada teman-teman yang ingin saran dari saudara Izar, apakah teman-teman yang lain ingin menanggapi saudara Edo? Saya Kak, saya mau Anissa, saya silahkan. Jadi bisa juga kayak yang dibilang saudari Izani tadi, kalau kayak melihat sudut pandang itu nggak dari diri sendiri aja, tapi dari lingkungan sekitar juga, gimana melihat kita itu seperti apa. Menurut saya kan Kak, kalau memang Edo ini ingin populer tuh sebenarnya nggak harus dengan too loud atau terlalu cari perhatian juga Kak. Kayak misalnya ada cara lebih halus lagi, kayak mungkin kadang orang itu dapat kepopuleritasannya itu dengan melakukan hal-hal seperti mengikuti ekstrakurikuler Kak. Kayak kan kalau di sekolah saya dulu, yang mana dia anak ekstrakurikuler, apalagi kayak ekstrakurikuler basket, futsal atau taekwondo, pasti dia dengan sendirinya akan terkenal Kak. Apalagi dia sering ikut kejuaraan. Dulu ada nih teman saya, dia murid pertama kali masuk, dia ikut turnamen taekwondo di Singapura. Kita hampir 4 bulan itu nggak tahu dia itu yang mana, karena waktu itu posisinya dia lagi bertanding turnamen di Singapura. Tapi pas dia masuk sekolah hari pertama, kita langsung kayak, oh ini toh yang ternyata anak taekwondo yang kemarin sempat turnamen itu. Dengan sendirinya dia jadi populer Kak, kayak orang langsung mandang dia tanpa dia berbuat apapun. Padahal dia melakukan taekwondo itu untuk dirinya sendiri juga, kayak untuk dia sehat, untuk mencari prestasi gitu sih Kak, kalau menurut saya ya. Saran yang sangat bagus. Apakah teman-teman kelompok lain ingin memberikan atau mengutarakan tanggapan mengenai masalah saudara Alfredo ini? Dari Marlina mungkin? Baik Kak, saya akan coba memberi pendapat saya tentang masalah saudara Alfredo. Mungkin kepopuleritasan itu hal yang diinginkan setiap orang ya Kak. Menurut saya sih itu tergantung pribadi saudara Alfredo gitu. Kita populer itu dengan cara kita gitu. Karena intinya kan kita itu hidup bukan untuk membahagiakan semua orang gitu. Terkecuali kalau kita bahagia dengan cara kita ataupun dengan tingkah kita dan itu membuat kita bahagia, kan tidak semua orang bisa menerima itu memang. Tapi ketika ada orang yang menerima kita padanya, mungkin itu adalah hal yang perlu dikembangkan gitu. Karena pada intinya juga kan Kak, hidup kita itu kan tidak untuk mendengarkan semua kata-kata orang yang tidak bagus. Memang ada kata-kata orang yang tidak bagus itu membangun, tetapi kita harus menyaring yang kurang bagusnya juga. Jadi kalau mau populer tetapi banyak orang yang tidak menganggap atau tidak menyukai, itu menurut saya hal yang wajar Kak. Karena hidup itu bukan untuk membahagiakan semua orang, kecuali kalau kita udah bahagia dengan cara kita dan apa yang kita lakukan, menurut saya itu udah populer. Walaupun orang nggak menganggap populer, tapi kalau diri kita udah menganggap populer itu udah bagus Kak, gitu Kak.
baiklah, tadi pendapat teman-teman sekalian sungguh sangat bagus, sangat baik menanggapi permasalahan dari saudari Alfredo. Nggak tahu. Jadi di sini saya akan Ya. menyimpulkan atau menarik satu solusi Cut. untuk saudari Alfredo untuk dapat komunikasi. Tadi tanggapan atau saran dari teman-teman sekalian sudah baik dan sangat bagus. Jadi saya sini akan menyimpulkan atau memberi solusi kepada saudara Edo dalam pemecahan masalahnya. Jadi mungkin tadi saudara Edo memberikan bahwa dia sering caper atau menarik perhatian temannya, tapi temannya itu merasa terganggu. Jadi menurut saya sebagai PK di sini, ada baiknya Edo tidak melakukan hal tersebut karena setiap orang juga beda jiwanya. Ada yang terganggu, ada yang mungkin menanggapinya bercanda, tapi ada juga teman-teman yang lain menanggapinya, ih apa sih si Edo ini sok-sok kali gitu kan. Jadi mungkin saudara si Edo juga seharusnya melakukan tindakan tersebut pada orang yang tepat, jangan ke semua orang. Jadi semua orang kalau saudara Alfredo cut dulu doa. Jadi ada baiknya tadi saudara Edo mengurangi perilaku tersebut, tapi kepada semua orang, karena saudari Alfredo pun bisa mendapat perhatian atau mendapat popularitas dengan cara yang baik atau dengan yang baik, seperti saudara Alfredo pintar dalam akademik, pintar dalam kegiatan di luar kampus atau di luar sekolah, misalnya ekstrakurikuler, entah paskibra, pramuka, atau lomba-lomba yang ada di sekolah Alfredo. Jika saudara Alfredo misalnya pintar dalam bidang akademik, pintar dalam bidang lainnya, mungkin saudara Alfredo juga akan popularitas dengan sendirinya. Seperti banyak nanti teman-teman dari kalangan Alfredo yang bertanya kepada Alfredo, yang mengagumi Alfredo, yang memuji-muji Alfredo. Bahkan banyak nanti yang teman-teman yang aturan membenci Alfredo akan menyukai Alfredo jika Alfredo mencari jalan popularitas itu dengan cara baik, gitu kira-kira. Apakah sebenarnya Alfredo dapat memahaminya? Bisa kak. Selanjutnya di pembahasan kita telah selesai. Selanjutnya saya meminta kepada anggota kelompok untuk menyampaikan apa sih komitmennya di dalam kegiatan kita ini. Komitmen saya kan kak, Ya, saya lebih percaya dirinya bukan untuk berlebihan. Untuk kedepannya percaya diri itu lebih dikontrol, dan juga masalah pertemanan lebih enjoy, bukan bawa sibuknya bukan jadi mengganggu pribadi orang lain. Istilahnya, setelah saya mendengar teman-teman memberikan pendapat kepada saya, jadi saya menemukan ya pencitraan diri bukan untuk hal buruk, tapi bisa membantu saya dalam menggapai hal populer tadi. Populernya bukan dari hal yang jelek, melainkan hal yang positif. baik. Terima kasih kepada saudara Alfredo. Teman-teman yang lain, apakah komitmen kita di dalam kegiatan ini? Pada teman-teman yang lain untuk mengungkapkan atau memberikan pendapat. Pada teman-teman yang lain agar mengungkapkan pendapat mengenai apa sih komitmen kita di dalam kegiatan hari ini. Saya kak,
Baik, saudara Izar nih saya persilahkan. Komitmen saya adalah seperti pada awalnya kakak juga bilang kita memiliki hadis kerahasiaan, maka dari itu saya memiliki komitmen untuk menjaga rahasia ini, menjaga rahasia dari masalah-masalah anggota kelompok yang lain termasuk saya, dan menjaga rahasia akan topik-topik yang kita bahas pada KKP kali ini, Kak. Terima kasih. Baiklah, kepada anggota kelompok yang lain diharapkan untuk berpendapat juga. Saya Kak. Saya Kak. Baik, saudara. Pada saudari Sabrina, saya persilahkan. Ya, seperti yang dibilang saudari Izhar tadi, sebelum memulai kegiatan ini, kita terlebih dahulu ada ajas kerahasiaan. Jadi, saya merahasiakan apa-apa saja masalah-masalah dari kelompok ini, anggota kelompok ini. Dan juga permasalahan saudara Edo, mungkin pesan saya jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap orang lain untuk kita dikenal. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih kepada saudari Sabrina. Apakah ada anggota kelompok lain yang ingin berpendapat? Sepertinya nggak Jika ada tidak lagi. ada lagi yang ingin berpendapat, baik, saudara Alfredo, kita akan memasuki tahap akhir dari kegiatan kita ini. Nah, di sini saya ingin meminta apa sih pesan dan kesan kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini? Saya Kak, Kepada saudara Alfredo, saya persilahkan. kesannya hari ini enjoy, relax, terus saya bisa mengungkapkan semua masalah saya tanpa lebih plong gitu saat saya mengutarakan masalahnya tadi. Terus apanya Kak, pesannya untuk kedepannya lebih akrab kita, lebih lah pokoknya, lebih ditingkatkan keperhatiannya teman-teman, lebih terbuka lagi sama saya atau saya sendiri sama ke teman-teman gitu. Itulah pesan saya Kak. Baik, anggota kelompok yang lain, apa sih kesan-pesan dalam kegiatan kita hari ini? Saya Kak. Kepada saudari Anissa, saya persilahkan. Kesannya yang pasti seru ya Kak, menyenangkan juga karena bisa memberi pendapat atas masalah teman sendiri yang mungkin jadi beban pikirannya selama ini. Pesannya mungkin lebih sering ngadain kegiatan kayak gini Kak. Mungkin dengan masalah-masalah yang lain yang bisa kita kasih solusi sama-sama gitu kali ya Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada saudari Anissa. Apakah ada anggota kelompok yang lain yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya Kak. Kepada saudari Izar, saya persilahkan. Kalau kesannya Kak, kesannya karena tentunya sangat menarik ya Kak. Karena kita bisa membagikan masalah kita masing-masing di sini tanpa perlu takut karena kita memiliki ajas kerahasiaan. Terus pun untuk pesannya mungkin untuk saudara Edo ya lebih spesifik, seperti yang saudari Marlina bilang tadi bahwa kita itu harus hargai dulu diri kita, baru kita memandang orang lain dulu kayak mana. Terus kita juga harus mawas diri juga ya saudara Alfredo. Mungkin itu aja Kak pesannya. Terima kasih. Baiklah, kegiatan kita selanjutnya kapan kira-kira dapat kita laksanakan kembali, teman-teman?
Mungkin besok Kak, besok. Yang lain bagaimana? Cepatnya Kak. Sesuai dengan waktu teman-teman yang lainnya. Kalau bisa secepatnya sih Kak. Baiklah, saya selaku PK di dalam kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok lainnya telah bersedia mengikuti kegiatan kita hari ini. Ada baiknya dalam kegiatan ini seharusnya kita ke depannya lebih bisa lagi mengutarakan pendapat, saling sharing satu sama lain, lebih sering-sering curhat juga di sini, karena dengan curhat kita dapat menghilangkan unek-unek dalam hati kita. Kalau kita simpan-simpan sendiri masalah kita, tentu bisa membuat kita depresi sendiri, bahkan mengakibatkan stres yang berujung bunuh diri. Maka tak harapkan hal-hal yang tersebut tidak terjadi pada diri kita. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya saya nanti akan mengirim kepada teman-teman, yaitu lembar pengantar anggota kelompok yang berisi BMB 3. Nanti teman-teman akan mengisinya. Baiklah teman-teman, sekian kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siang Kak. Kak. Kak, juga.